Dari sini kita tahu bahwa sifat qanaah ini Bu adalah sifat yang sangat mulia. Kalau orang tersifati dengan sifat ini, yakin pasti bahagia, yakin pasti akan tenang dalam hidupnya. Kenapa? Karena hatinya tidak tersibukkan dengan dunia. Dia mengambil dunia itu secukupnya saja. Mali walid dunya, kata Rasul. Apa urusanku dengan dunia? Dunia ini hanya sebatas bekal bagi seorang musafir, kemudian duduk di bawah pohon, kemudian meninggalkan begitu saja. Jadi dunia ini ada batasnya. Ima dunia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sebagai muqaddimah. Baik, kita akan baca syarah daripada pengarang. Perhatikan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di Yayasan Rufaidah, dan kita akan melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, membahas tentang kalam singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun syarat dengan makna dan pelajaran. Dan kita sudah masuki pada halaman ke-73. Sifat daripada qanaah. Baik, kita akan baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Amr, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dan Abdullah ibn Amr ini adalah sahabat yang banyak menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah menghafal dan tidak ada yang menjangkau hafalan Abu Hurairah. Tapi Abdullah ibn Amr ibn As ini menulis dan tidak ada yang menjangkau tulisan hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu ini, sehingga dia dinobatkan sahabat yang paling banyak menulis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikenal Abdullah ibn Amr ini rajin salat malam, rajin puasa sunnah, dan rajin membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang telah masuk Islam, diberikan rizki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa puas dengan anugerah yang diberikan kepadanya alias qanaah.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bicara tentang sifat dari sifat-sifat orang yang beriman. Apa itu sifat qanaah? Qanaah artinya merasa cukup dengan pemberian Allah, redha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat inilah yang kemudian melahirkan ketenangan jiwa. Karena biasanya orang yang tidak pernah tenang hatinya, senantiasa gelisah dalam kehidupannya, itu karena tidak merasa cukup dan redha dengan pemberian Allah, sehingga berakhir dengan membanding-bandingkan dirinya dengan pemberian yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa si fulan kaya, kenapa saya tidak? Kenapa si fulan sehat, kenapa saya sakit terus? Kenapa anak-anak si fulan cerdas-cerdas, kenapa anak saya bego? Kenapa dan kenapa? Orang yang tidak qanaah itu akan terus berkata seperti itu. Kenapa saya begini, kenapa si anu begitu? Hatinya tidak akan pernah tenang. Dan biasanya orang yang tidak qanaah itu ujungnya menjadi hasad. Dan hasad melahirkan kedengkian yang berakhir dengan permusuhan. Makanya kalau orang yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita sesuai dengan maslahat yang ada pada diri kita. Allah kan yang menciptakan kita, Allah tahu maslahat kita. Maka orang yang yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti dia orang yang paling qanaah. Karena dia yakin apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sedikit ataupun banyak, itu demi kebaikan kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat atau ujian, itu demi kebaikan kita. Bukan berarti kalau Allah memberikan banyak rizki tanda Allah sayang kepada kita, ataupun kalau Allah menahan rizkinya tanda Allah benci kepada kita. Bukan. Tidak ada kamus seperti itu dari kamus kaum muslimin. Tetapi seorang muslim yakin kalau itu sebuah nikmat, maka dia harus mensyukuri nikmat itu. Dan kalau dia dalam bentuk ujian, berarti Allah mengharap kesabaran kita untuk menguji apakah keimanan kita kokoh ataukah tidak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qanaah ini, rela atau redha dengan pemberian yang Allah anugerahkan kepada kita, adalah akhlak yang penuh dengan keistimewaan. Apa saja keutamaannya? Pertama, qanaah ini menyebabkan seseorang akan diberikan keberuntungan dunia dia dan akhirat dia. Berdasarkan hadis ini, Nabi mengatakan qad aflah, sungguh beruntung orang-orang yang qanaah itu. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil ardi. Bukanlah kekayaan itu orang yang banyak hartanya. Walakinnal ghina ghina nafsi. Tapi sebenarnya orang kaya itu adalah orang yang penuh kekayaan dalam hatinya. Orang yang penuh kekayaan dalam hatinya artinya orang yang tidak pernah mengeluh dalam kehidupannya. Asal satu hari itu badannya sehat, asal satu hari itu dia mendapatkan makan dan minumnya, asal dalam satu hari itu dia mendapatkan keamanan dia dan keluarganya, maka itu sudah dianggap kaya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki sifat qanaah itu menyebabkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahkan menyebabkan kecintaan manusia kepada kita.
Nabi SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dalam dunia ini, artinya qanaah, cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada zuhud di dunia, dan itu menyebabkan Allah cinta dengan kita. Karena orang yang tidak zuhud alias tidak qanaah, pasti Allah akan membencinya. Karena mau tidak mau orang yang tidak zuhud, tidak qanaah itu biasanya menyalahkan Allah, menyalahkan takdir-takdirnya. Kemudian Rasul mengatakan, dan zuhudlah terhadap kekayaan yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Artinya kalau kita qanaah dengan harta orang, maknanya qanaah dengan harta orang, kita tidak butuh dengan harta orang lain. Itu rizki Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tidak ada urusan kekayaan orang dengan kita. Jangan sampai hasad. Bahkan orang yang qanaah itu senang kalau seandainya Allah memberikan rizki kepada orang lain. Dan dia mengatakan, segala puja dan puji bagi Allah yang telah menganugerahkan rizkimu kepada si fulan tetanggaku, tetapi ya Rabb, berikan juga rizki yang sama atau lebih dibandingkan yang kau berikan kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, qanaah ini menyebabkan seseorang akan mendapatkan banyak pujian, bahkan kehidupan yang baik. Nabi SAW mengatakan, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qanna'an. Berbahagialah orang-orang yang diberikan hidayah masuk Islam dan diberikan rizki yang cukup serta merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Arti tuba, beruntunglah, maksudnya beruntunglah dia mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, qanaah ini mewariskan kekayaan dalam hati. Dia tidak akan tergiur dengan pandangan kepada tetangga ataupun teman yang mungkin lebih kaya, lebih hebat, lebih memiliki pangkat dan jabatan. Karena semua hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberi dan Allah bisa juga menahan. Allah bisa membagi-bagikan dan Allah bisa juga mencabutnya. Jadi orang yang qanaah itu tidak akan tergiur dengan kekayaan orang lain, dan dia akan memiliki kekayaan dalam hatinya. Kemudian yang kelima, orang yang qanaah itu pasti memiliki izzah, kemuliaan. Dia tidak mungkin meminta-minta, merendahkan diri untuk meminta-minta kepada manusia, mustahil. Orang yang qanaah itu merendahkan diri kepada makhluk, karena dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hidupnya. Makanya orang yang qanaah itu akan mewariskan kemuliaan. Bahkan orang yang qanaah itu akan mewariskan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi SAW mengatakan, inna idhamal jaza ma idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kata Nabi SAW, besarnya balasan itu ditentukan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah kalau cinta dengan sebuah kaum, Allah akan menguji kaum itu. Kalau kaum itu redha dengan ujiannya, maka Allah senang kepadanya. Tapi kalau kaum yang diuji itu tidak redha dengan ujian, Allah pun murka kepadanya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, orang yang qanaah itu akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 7, bahwa orang yang qanaah itu biasanya menjadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi orang yang qanaah itu biasanya menjadi orang yang paling bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qana'an takun ashkaran nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang wara,
Sebab orang wara itu orang yang paling beribadah kepada Allah dari kalangan manusia. Dan jadilah orang yang qanaah, karena sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang paling bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Bagaimana tidak bersyukur orang qanaah itu? Orang yang redha dengan pemberian. Sedikit dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, banyak pun dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dua-duanya baik. Sedikit baik, banyak juga baik. Ataupun dalam bentuk nikmat juga dirasa baik, dalam bentuk ujian pun tetap dianggap baik. Karena dalam bentuk nikmat dia bisa mengambil pahala dengan syukur, dalam bentuk ujian dia bisa mengambil pahala dengan sabar, dan dua-duanya baik bagi orang yang qanaah. Kemudian yang nomor 8, orang yang qanaah ini biasanya akan mendapatkan keberkahan dalam rizki. Karena biasanya orang yang qanaah itu pasti dia akan mengambil rizki dengan cara yang halal. Tidak mungkin dia akan menyikut saudaranya untuk mengambil rizki saudaranya. Orang yang qanaah tidak mungkin sikut kanan kiri, sundul atas injak bawah untuk mengambil harta kekayaan orang dengan cara yang curang dan culas, mustahil. Makanya orang yang qanaah itu biasanya hartanya berkah. Hartanya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau orang jauh dari sifat ini, Bu, biasanya orang yang tidak qanaah itu tidak berkah hidupnya. Karena cenderung hasad, cenderung memperkaya diri tanpa tahu dari mana dia dapatkan rizki itu, apakah dari halal ataukah dari haram. Karena tidak pernah puas dengan pemberian Allah, sehingga dia akan terus menerus mencari rizki tanpa melihat asalnya, halalkah haramkah, sehingga jatuh kepada perbuatan maksiat dan hilangnya berkah. Bahkan orang yang tidak qanaah itu memancing kemurkaan Allah, memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak qanaah itu memancing al-wa'idus syadid, ancaman yang keras. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man sa'alan nas amwalahum takatsuran fa innama yas'al jamran falyastakil aw liyastakthir. Orang yang suka meminta-minta harta manusia hanya untuk memperbanyak kekayaannya atau menumpuk-numpuk dunianya, maka hakikatnya dia telah meminta bara api dari neraka. Silahkan memperbanyak, menyedikitkan bara api atau memperbanyak bara api, kata Nabi. Karena orang yang tidak puas dengan pemberian akhirnya menjadi peminta-minta, bahkan lebih daripada itu menjadi penipu, bahkan lebih daripada itu menjadi koruptor, dan begitu seterusnya. Sementara Nabi SAW mengancam di sini. Dan biasanya orang yang tidak qanaah itu tidak punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW itu tidak takut umatnya karena sebuah kefakiran. Bukankah Rasul yang mengatakan, aku tidak takut kalian itu ditimpa kefakiran? Kata Nabi SAW, wallahi mal faqru ahsya alaikum. Demi Allah, kefakiran bukan aku takutkan terjangkit kepada umatku, walakin ahsya an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku takutkan kalau seandainya dunia itu menimpa kalian sebagaimana menimpa umat sebelum kalian. Fatanafasuha kana kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia, meninggalkan akhirat sebagaimana umat dulu mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Akhirnya Allah hancurkan kalian sebagaimana Allah telah menghancurkan umat sebelum kalian. Lihat, Nabi SAW mengatakan, bukanlah kefakiran yang aku takutkan. Karena orang yang qanaah itu tidak takut dengan kefakiran. Orang yang qanaah itu tidak takut dengan kemiskinan. Karena sefakir-fakir manusia, semiskin-miskin manusia itu ada rizkinya yang tidak mungkin salah alamat dan tidak mungkin disempurnakan sebelum kematiannya. Maka dia akan bahagia dan yakin bahwa rizkinya tidak mungkin kemana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak qanaah itu biasanya cenderung mencari harta dengan cara yang haram. Karena dia tidak rela dengan pemberian Allah yang sedikit, dia pengen banyak.
Akhirnya kemudian dia pun melakukan hal-hal yang menjerumuskan kepada yang diharamkan, mencari maisha yang haram, memakan yang haram, membeli pakaian dari hasil haram, memberi makan keluarganya dari hasil haram, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, bagaimana supaya kita ini betul-betul bisa qanaah? Pertama, Bu, kunci orang bisa qanaah itu, seseorang hendaklah ketika melihat dunia itu jangan pernah memandang ke atas, tapi lihatlah dunia itu dengan cara memandang ke bawah. Kalau seandainya dalam hal dunia kita memandang ke atas, pasti kita pegel lehernya, capek kita melihatnya, karena pasti dia akan berangan-angan, kapan aku seperti dia, kapan rumahku seperti rumah dia, kapan kendaraanku seperti kendaraan dia, kapan pakaianku seperti pakaian dia, kapan seperti ini, seperti dia. Pasti di otaknya itu, sehingga otaknya error, akhirnya pusing tujuh keliling hanya memikirkan bagaimana supaya aku seperti dia. Tapi kalau kita memandang ke bawah, Bu, kepada orang yang lebih fakir dibandingkan kita, lebih miskin dibandingkan kita, lebih rendah pangkat jabatan dibandingkan kita, kita akan lebih bersyukur bahwa ada orang yang lebih parah dibandingkan kita, ada orang yang lebih miskin dibandingkan kita, ada orang yang lebih susah dibandingkan kita, ada orang yang lebih memprihatinkan dibandingkan kita. Akhirnya dia bersyukur dan menjadi orang yang qanaah. Yang kedua, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat qanaah kepada kita, supaya kita tidak mudah hasad dengan pemberian Allah kepada orang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan dari sifat rakus terhadap dunia dan tidak redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk supaya kita menjadi qanaah, cobalah mencari maisha itu cukup untuk diri dan keluarganya saja. Jangan melihat-lihat kepada orang lain. Jadi kalau seseorang mencari rizki, fokus kepada rizki yang dicarinya. Yang penting dia berdoa kepada Allah agar hari itu dia dapat uang dan bisa makan dia dan keluarganya. Jangan mengintip-ngintip hasil orang. Enak ya, itu yang kerja di kantor itu kerja tak capek, gaji besar. Saya dari pagi sampai malam keringat bercucuran, banting tulang, kaki di atas, kaki di atas, apa istilahnya itu, kepala di bawah, dan begitu seterusnya. Hasilnya tidak banyak. Kalau kemudian seseorang membanding-bandingkan hasil dia dengan orang, maka dia akan malas bekerja. Dan kalau dia malas bekerja, dia tidak akan mendapatkan rezeki. Maka fokuslah kepada pekerjaannya, jangan mengintip-ngintip pekerjaan orang. Kemudian juga yang keempat, cobalah berfikir tentang fadilah keutamaan yang akan diraih bagi orang yang memiliki sifat qanaah ini. Sebagaimana sudah dijelaskan tentang keistimewaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syabi'a alu Muhammadin mundu qadimal madinata min ta'ami burri thalathi layalin tiba'an hatta qubidha." Tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak hijrah dari Mekah ke Madinah memakan nasi dari gandum selama 3 malam berturut-turut sampai meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sangat memprihatinkan. Bahkan Aisyah pernah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengepul asap selama 3 bulan berturut-turut. Yang dimakan hanya kurma kering dan juga air mineral. Itulah kondisi Rasul yang qanaah, sayyidul qanaah, pemimpinnya qanaah. Hidupnya susah. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada keluarganya bahwa qanaah itu sangat melezatkan, membahagiakan, karena tidak ada kepikiran terikat dengan dunia.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dia pernah masuk ke rumah istri si Nabi SAW di zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Kemudian, sampai aku mampu menyentuh atap rumah istri si Nabi SAW. Saking pendeknya rumahnya, saking sempitnya, sehingga Hasan Al-Basri, seorang pemimpin tabi'in, menggambarkan betapa sederhananya rumah istri si Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kasurnya Rasul saja dari kulit. Bahkan Nabi SAW ketika meninggal tidak meninggalkan banyak harta. Kalaupun meninggalkan banyak harta, diwariskan kepada umatnya. Dari sini kita tahu bahwa sifat qanaah ini, Bu, adalah sifat yang sangat mulia. Kalau orang tersifati dengan sifat ini, yakin pasti bahagia, yakin pasti akan tenang dalam hidupnya. Kenapa? Karena hatinya tidak tersibukkan dengan dunia. Dia mengambil dunia itu secukupnya saja. Mali walid dunya, kata Rasul. Apa urusanku dengan dunia? Dunia ini hanya sebatas bekal bagi seorang musafir, kemudian duduk di bawah pohon, kemudian meninggalkan begitu saja. Jadi dunia ini ada batasnya. Ima dunia meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sebagai muqaddimah. Baik, kita akan baca syarah daripada pengarang. Perhatikan bukunya. Setelah kemudian pengarang membawakan hadis tentang keutamaan qanaah, kata beliau, Nabi SAW menetapkan adanya keberuntungan bagi orang-orang yang terkumpul padanya sifat qanaah. Sifat qanaah. Hal ini karena pada 3 hal. Maksudnya 3 hal itu: seseorang masuk Islam, diberikan rezeki cukup, dan diberikan sifat qanaah. Hal ini karena pada 3 hal tersebut terkumpul kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya seorang hamba apabila diberi hidayah berupa agama Islam, yang merupakan agama Allah, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, dan merupakan sumber kemenangan dan adanya pahala dan keselamatan dari azab, ini sebuah nikmat. Jadi yang pertama, hidayah Islam. Hidayah Islam itu adalah hidayah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena minimalnya orang kalau masuk Islam, Bu, sekalipun masuk neraka tidak akan dikekalkan di dalamnya. Orang Islam itu sekalipun masuk neraka karena takdir Allah, tidak akan dikekalkan di dalamnya. Selama masih ada iman sebiji dzarah, tetap dia keluar dari neraka. Kemudian kata pengarang, setelah dia menyebutkan nikmat pertama, nikmat Islam, yang kedua, dia juga memperoleh rizki yang cukup dan menahan diri dari meminta-minta kepada makhluk. Dan ini adalah hidayah atau nikmat yang kedua. Allah berikan rizki yang cukup kepada kita. Tidak harus kaya, yang penting cukup. Hari itu dia selamat, hari itu bisa makan, hari itu dia tidak takut, dan begitu seterusnya. Maka itu sudah cukup bagi dia. Itu kebahagiaan yang luar biasa, sehingga dia tidak meminta-minta kepada makhluk, merendahkan diri. Lalu Allah sempurnakan nikmat kepadanya dengan merasa cukup atas anugerah yang diberikan kepadanya, yakni dia bersikap redha dengan rizki yang dia dapat dan merasa cukup dengan rizkinya, serta dirinya tidak berambisi untuk mendapatkan selain itu. Ketika itu sungguh dia telah memperoleh kebaikan dunia akhirat. Karena begini, Bu, sekalipun seseorang itu kemudian hasad kepada tetangganya, kenapa tetangganya rumahnya bagus, kenapa rumah saya tidak? Kenapa kendaraan tetangga lebih mewah, kenapa saya tidak memiliki seperti itu? Dan begitu seterusnya, nggak ada gunanya, Bu. Karena sehebat apapun seseorang melakukan kecurangan di dalam mencari rizki, umpamanya orang sampai korupsi, sampai mengambil hak orang, sampai mengurang-urang takaran, timbangan dan meteran, curang dalam dagang, dan begitu seterusnya, rizki Allah itu sesuai dengan kadar yang sudah ditakdirkan. Sehebat apapun kita mencarinya dengan cara culas, dia tetap dapatnya sebegitu. Tidak mungkin kemudian bertambah.
pas rizki Allah itu yang sampai kepada kita. Makanya kisah Ali bin Abi Thalib yang pernah saya ceritakan, ketika kemudian Ali hendak memberikan kepada seorang pengemis 400 dirham, tiba-tiba pengemis ini sudah kabur duluan dan mencuri pelana kudanya Ali radhiyallahu anhu. Maka 400 dirham ini diberikan kepada pembantunya dan mengatakan, tadinya 400 ini aku hanya ingin memberikan kepada pengemis itu, tapi pengemis itu sudah pergi dan kau bilang pelana kudanya hilang. Ambillah 500 ini, beli pelana itu. Setelah kemudian pembantunya ke pasar dan membeli pelana dengan harga yang sama 400 dengan jumlah uang yang sama yang akan diberikan kepada pengemis, maka pembantu Ali ini berhasil membawa pelana itu. Saat Ali melihatnya dan mengatakan, Allahu Akbar, ini kan pelana saya. Dari mana kau dapat? Kemudian pembantu ini mengatakan, dari orang yang cirinya ini itu. Kata Ali, subhanallah, itu kan tadi yang datang mengemis kepadaku dan aku akan niat memberikan 400, tapi dia malah nyolong pelana dan akhirnya dia pun mendapatkan 400 yang sama. Kalau dia sabar, maka dia akan mendapatkan 400 dengan cara halal, tapi karena dia tidak sabar, dia mendapatkan 400 dengan cara yang halal, haram, mencuri. Syahidnya sama-sama 400. Kalau dia sabarkan 400 halal itu dikasih Ali. Karena tidak sabar dia mencuri, dijual 400 juga, dapatnya haram. Bagaimanapun orang itu mencari rizki dengan culas dan curang, tetap dapatnya segitu. Lalu apa gunanya kalau kita tidak qanaah? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, kerugian itu adalah dengan tertutupnya 3 perkara ini atau salah satunya. Bisa jadi dengan tidak diberikan hidayah Islam, maka hal ini bagaimanapun keadaannya, akibat adalah kesengsaraan abadi. Orang kalau tidak masuk Islam, pasti akan sengsara seumur hidupnya di dunia dan di akhirat. Atau diberi hidayah kepada agama Islam, akan tetapi diuji. Caranya berupa kefakiran. Dia diberikan hidayah Islam, tapi diuji oleh Allah dengan kefakiran, yang membuat ia terkadang lupa. Atau berupa kekayaan yang membuat dia melampaui batas, maka kedua-duanya bahaya dan merupakan kerugian yang besar. Atau bisa jadi yang ketiga, dia memperoleh rizki yang cukup, baik rizki yang luas ataupun sempit, akan tetapi dia tidak merasa puas dengan rizki itu. Ada orang-orang kaya itu, Bu, sudah kaya sebenarnya, enggak puas-puas. Contoh para koruptor itu kan, Bu. Para koruptor itu kan orang yang tidak pernah qanaah. Saya kira para koruptor yang di atas sana itu, kalaupun mereka tidak korupsi, kekayaan mereka lah cukup untuk makan dia dan keluarganya, dibandingkan orang-orang desa yang miskin papa. Tapi kenapa kemudian mereka terjerumus kepada korupsi dan menjadi koruptor, mencuri kas negara, uang negara? Coba, karena tidak ada qanaah di situ. Sebenarnya mereka tidak zuhud dan tidak qanaah, sehingga mereka tidak punya rasa takut. Akhirnya mereka pun menjadi hewan buas yang menerkam siapa saja yang menghalanginya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya tolak ukur kaya itu bukan dari banyaknya harta, akan tetapi kaya itu adalah dengan kekayaan hati. Maka betapa banyak orang yang memiliki kekayaan harta benda namun hatinya fakir dan sedih. Sebaliknya betapa banyak orang yang fakir miskin namun hatinya kaya dan redha dan merasa puas dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenyataan kan, Bu? Bukan berarti orang fakir tidak bisa tertawa dan tersenyum, dan bukan berarti tertawa dan tersenyum itu hanya milik si kaya saja. Banyak kok si kaya itu yang tidak pernah raut mukanya itu tersenyum dan tertawa, penuh dengan kesuraman, hidupnya berantakan dan begitu seterusnya. Karena kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan, walaupun penyumbang kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Makanya kemudian di sini kata pengarang, maka orang yang mantap pendiriannya, apabila dunia sempit baginya, maka jangan sampai terkumpul pada dirinya 2 kesempitan sekaligus, yaitu antara kesempitan dan kefakiran dunia, dengan kefakiran dan kesedihan hati. Namun mestinya sebagaimana yang dia berusaha memperoleh rezeki, maka dia juga harus berusaha meraih kelapangan dan ketenangan hati. Wallahu a'lam. Maka kalau Allah takdirkan kita ini tidak kaya, jangan pula kita ini hati kita sedih. Itu namanya musibah kuadrat namanya. Sudah miskin, hatinya sempit lagi, tidak qanaah. Itu kan 2 kali rugi. Kalau memang Allah takdirkan kita ini fakir miskin, minimalnya hati yang kaya lah.
nerima dengan apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, ini sudah miskin hartanya, miskin pula hatinya, makin tersiksalah hidupnya. Kalau masih kaya hartanya, miskin jiwanya, masih mendinganlah dengan kekayaannya dia bisa menikmatinya. Tapi kalau dua-duanya miskin hati, miskin harta, ini kuadrat ini, ya, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya dunia dia dan akhirat dia. Wallahu alam, ini adalah di antara sifat qanaah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau memang ada pertanyaan kita persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi